Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 342. Kamu berani memanggil kepala ini dengan nama, kamu lancang. Feng Qingcheng sangat marah sehingga dia gemetar, dan ada gelombang di dadanya. Tan Yun menatap Feng Qingcheng, pertempuran hidup dan mati dimulai, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur, Anda berani memprovokasi leluhur, Anda berani. Kamu, ketika wajah Feng Qingcheng memucat karena marah, Gongsun Yangchun dengan marah menunjuk Tan Yun, nak, kamu sombong. Kepala Feng dan semua kepala harus memintamu untuk memasukkan formasi pedangmu jika mereka curiga kamu curang. Melakukan ini juga untuk memastikan keadilan dari pertempuran yang menentukan, tetapi kamu memfitnah kepala Feng menyinggung keagungan leluhur. Kamu, sebagai seorang anak, benar-benar terbalik dan memfitnah. Tan Yun, Tetua penegak hukum memberitahumu bahwa kamu harus membiarkan kepala Feng memasuki formasi pedangmu untuk menyaksikan pertempuran menentukan berikutnya dengan Kang Ling. Mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba tertawa, dan memandang Feng Qingcheng dengan main-main. Jika saya tidak salah menebak, Anda tidak akan bisa membedakan formasi pedang mana yang saya atur. Sebagai kepala formasi gerbang suci, Anda hanya ingin menemukan alasan untuk memasuki formasi pedang saya dan mengintip formasi pedang saya. Feng Qingcheng, yang dilihat melalui pikirannya oleh Tan Yun, tidak mengubah wajahnya, dan berkata dengan malu, lelucon. Kepala ini adalah master formasi suci tingkat rendah yang bermartabat, masih perlu mengintip pedangmu yang patah. Tan Yun mengangkat bahu, apakah kamu mengakuinya atau tidak, aku tidak bisa membiarkanmu memasuki formasi pedangku. Oh, ngomong-ngomong, apakah kamu tidak khawatir ada binatang roh di dalam tas binatang rohku? Bagaimana menurutmu sekarang? Tan Yun berkata, membuka ikatan tas binatang roh di pinggangnya dan melemparkannya ke Mu Meng di atas perahu roh di langit. Apakah tidak apa-apa sekarang? Tan Yun tersenyum ringan. Tidak, Feng Qingcheng berkata dengan santai, siapa yang tahu jika ada binatang roh yang tersembunyi di tubuhmu? Kepala ini harus memasuki formasi pedangmu untuk menonton, untuk menunjukkan keadilan. Tan Yun melirik Feng Qingcheng, jangan buang waktumu, aku tidak akan pernah membiarkanmu masuk. Kepala Feng, karena Anda mengatakan bahwa generasi muda menyembunyikan binatang roh di tubuh Anda, ini sangat sederhana, generasi muda akan membuktikannya. Ledakan. Kepala Feng, apakah itu cukup? Tan Yun memandang Feng Qingcheng dengan senyum tipis, jika itu tidak cukup, tidak masalah, atau generasi muda telanjang dan menunjukkan sesuatu padamu. Tan Yun, sosok Feng Qingcheng gemetar karena marah, apakah kamu berani menganiaya kepala ini? Tubuh Feng Qingcheng bergetar semakin hebat, dan statusnya mulia. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, tidak ada pria yang berani bersikap begitu sembrono. Tetapi pada saat ini, semut 4 tingkat dari alam jiwa ilahi, tetapi dia mengambil kesempatan untuk mempermalukan dan menggoda dirinya sendiri dengan cara yang terdengar tinggi. Tapi kata-kata Tan Yun selanjutnya hampir membuat Feng Qingcheng kabur. Menggoda, Tan Yun mengerutkan kening, mengepalkan tinjunya, dan membungkuk kepada Feng Qingcheng, kepala Feng, tolong maafkan generasi muda karena berbicara, Anda benar-benar penyayang. Tunangan yang lebih muda lebih cantik dari yang lain, bagaimana generasi muda bisa memiliki niat untuk menganiaya Anda? Bahkan jika generasi yang lebih muda menganiaya, mereka akan menganiaya wanita yang lebih cantik dari tunangan yang lebih muda, bukan Anda. Oh juga, tunangan generasi muda menonton di perahu roh. Anda berbicara tentang generasi muda di depan umum, itu akan membuat mereka salah paham. Penampilan Tan Yun yang tampaknya penuh hormat dan sikap tanpa celah mengungkapkan 3 makna tak terucapkan dari mempermalukan Feng Qingcheng. Pertama, Feng Qingcheng, kamu penyanyang. Kedua, penampilanmu jauh lebih buruk dari tunanganku. Ketiga, bahkan jika Anda melecehkan, dengan kecantikan Anda, itu tidak layak dilecehkan.
Kamu. Feng Qingcheng sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Kepala Feng, generasi muda juga akan berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati. Jika Anda ingin memeriksa, generasi muda akan melepas celana mereka. Jika Anda tidak memeriksa, generasi muda tidak akan ditemani. Jika Tan Yun tidak mengubah wajahnya, cincin Qiankun melintas, mengenakan jubah jasa ungu baru, terbang keluar dari cincin Qiankun. Sosok Tan Yun melintas, dan dia mengenakan jubah ungu, dan terbang ke formasi pedang ilahi Hongmengtu tanpa melihat ke belakang. Tan Yun, jika kamu tidak mati hari ini, kepala suku ini harus memotongmu 1000 pedang. Feng Qingcheng berkata dengan kejam secara rahasia. Pada saat ini, semua orang bertaruh, menatap Kang Ling, berharap dia bisa membunuh Tan Yun, yang hanya memiliki 10% kekuatan spiritual yang tersisa. Di paviliun, Xie Juechen membelai kepalanya yang botak dan memerintahkan, Kang Ling, jangan biarkan semua orang yang mendukungmu jatuh. Murid patuh, kata Kang Ling tajam. Oke, ketika Xie Juechen melambaikan tangannya, Gongsun Yangchun berkata, kepala ini juga memiliki pil peledakan jiwa terakhir, sekarang untukmu. Setelah meminumnya, kamu dapat meningkatkan kekuatanmu sebesar 30% dalam waktu setengah jam. Setelah itu, pil obat ungu hitam naik ke langit dari telapak tangan Gongsun Yangchun, melayang di depan Kang Ling. Terima kasih, senior. Kang Ling menelan pil ke perutnya tanpa ragu-ragu, dan segera merasakan gelombang napas yang gila di tubuhnya. Tangan kiri Kang Ling dari cincin semesta menyala, sebuah busur dari senjata Sub-Zun tertinggi keluar dari udara tipis dari tangannya, dan kemudian cincin semesta lainnya di tangan kanannya, panah terbang senjata Sub-Zun bermutu tinggi dengan guntur. Atribut muncul di tangannya. Rusak. Kang Ling memegang busur di tangan kirinya dan panah di tangan kanannya, tiba-tiba meregang, kekuatan guntur melonjak di tubuhnya dengan liar mengalir ke busur dan anak panah. Memanggil. Atribut petir panah terbang melesat, menembus kehampaan, dan mengenai tirai pedang yang menghalangi pandangan orang. Tiba-tiba, tirai pedang bergetar hebat, seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan panah. Tiba-tiba muncul celah dengan diameter panjang. Formasi pedang rusak, masuk dan bunuh dia, jangan beri dia kesempatan untuk bernafas. Xie Juechen mengingatkan dengan keras dari paviliun. Murid patuh. Kang Ling menjawab, dan dalam sekejap 9 kekuatan guntur yang mempesona muncul di sekujur tubuhnya, seperti 9 naga guntur yang berputar di sekelilingnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Su, Ho. Kang Ling menukik ke bawah dan menembakkan 9 anak panah satu demi satu, menuju susunan pedang ilahi Hongmengtu. Om. Dalam kehampaan yang bergetar, Kang Ling menyingkirkan busur, membalik tangan kanannya, dan tongkat emas berkilau dengan atribut guntur senjata sub-daulat kelas rendah terlepas dari tangannya. Membunuh. Dia memegang tongkat emas, membawa kekosongan yang retak, dan kekuatan guntur memancar keluar dari tubuhnya, menabrak formasi pedang besar Hongmengtu. Boom! Ditemani oleh 9 raungan, formasi pedang ilahi Hongmengtu, setelah ditembak oleh 9 panah terbang dari kekuatan guntur, 9 lubang raksasa muncul lagi. Seolah-olah formasi pedang ilahi Hongmengtu, rentan terhadap satu pukulan. Faktanya, Tan Yun melakukannya dengan sengaja. Wow! Ketika Kang Ling memegang tongkat emas dan terbang ke lubang besar di layar pedang, firasat buruk muncul secara spontan. Tidak baik memiliki penipuan. Kang Ling terkejut, tetapi lubang besar pada layar pedang di atas kepalanya menghilang seketika, dan dia diselimuti oleh layar pedang. Mulut angin iblis. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Tan Yun memasuki telinga Kang Ling, dan segera, dalam kehampaan yang kacau, ada suara melolong yang mendebarkan, seperti hantu dan serigala yang melolong, dan seperti iblis yang turun ke dunia, suara iblis menyelimuti segalanya. Membuat rambut Kang Ling terbalik. Ini, Kang Ling mengikuti reputasinya. Ketika dia melihat pemandangan di langit, matanya ketakutan pada awalnya, dan kemudian dia menjadi tidak mau dan mati. Pada saat ini, dalam kehampaan di atas kepala Kang Ling, sebuah mulut raksasa besar yang dibentuk oleh kekuatan angin muncul, seperti binatang yang menelan yang mengaum padanya. Di dalam mulut iblis angin dengan diameter 3000 kaki, ada bilah angin besar yang penuh dengan kekuatan untuk menghancurkan semua hal, tak berujung, memancarkan kekuatan yang tak tertandingi.
Yang membuat Kang Ling lebih takut lagi adalah bahwa Tan Yun tampaknya adalah seorang master, berdiri di mulut iblis angin di udara, dan bila angin besar yang tak berujung itu berputar di sekelilingnya dengan sangat cepat. Mati. Niat membunuh Tan Yun sangat menakjubkan, dan dalam satu pemikiran, mulut angin 3000 meter datang dalam sekejap, menutupi Kang Ling yang tidak bisa menghindar sama sekali. Bila angin puluhan meter, dengan kekuatan memotong kekosongan, bergerak menuju Kang Ling. Sekarang, Tan Yun menggunakan 11 pedang terbang atribut senjata harta karun yang luar biasa untuk mengatur susunan pedang Hong Meng Tu. Kekuatan 11 atribut di dalamnya telah meningkat 18 kali lipat. Dang dang dang. Bunga api memercik dalam suara deras persimpangan emas dan besi, dan Kang Ling menari dengan batang emas, menutupi dirinya dengan kedap udara. Tan Yun, bagaimana kekuatan angin dalam formasimu bisa meningkat setidaknya 10 kali lipat? Tapi biarkan aku memberitahumu, tidak mudah bagimu untuk membunuhku. Kang Ling meraung dengan suara serak, mencoba menembus bila angin besar dari pencekikan, tetapi bila angin besar itu sepertinya tidak ada habisnya. Dia hanya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, bukan kekuatan untuk keluar dari pencekikan. Waktu berlalu, dan melihat setengah jam mendekat, Kang Ling basah kuyup dalam pembelaannya, merasa bahwa 30% dari kekuatan yang telah dia tingkatkan setelah meminum pil ledakan jiwa perlahan-lahan berlalu. Dia dengan cemas meraung, Tan Yun, jika kamu memiliki keberanian, kamu akan melawanku secara terbuka. Tan Yun, kau bajingan, aku mengutuk keluargamu untuk mati. Tan Yun, yang awalnya tidak tergerak, tiba-tiba tampak jelek ketika mendengar kata-kata, kutuklah keluargamu agar mati dengan baik. Kata-kata ini, seperti pedang tumpul berkarat, menusuk hati Tan Yun, membangkitkan rasa sakit yang tersembunyi di lubuk hatinya. Dia memikirkan anggota keluarganya yang meninggal secara tragis karena kutukan di setiap kehidupan setelah dia memasuki siklus reinkarnasi abadi. Bajingan, kamu bisa memarahiku, tetapi kamu tidak boleh menyebut keluargaku. Dalam gemuruh, Tan Yun menggunakan kekuatan magis pertama dari seni pedang Excalibur Hong Meng, 5 elemen. Berdengung. Tanpa gemetar, Tan Yun mengayunkan 5 pedang di udara di mulut iblis angin. Tiba-tiba, balok pedang emas sepanjang 100 kaki, balok pedang kekuatan kayu, balok pedang kekuatan air, balok pedang kekuatan api, dan balok pedang kekuatan bumi muncul di kehampaan. Gabungkan kelimanya menjadi satu dan jadilah cahaya pedang 5 elemen yang panjangnya 300 kaki. Cahaya pedang 5 elemen yang mempesona itu telah melipat gandakan kekuatan dan kecepatannya dalam arai pedang ilahi Hong Meng Tu, dan itu akan menyerang Kang Ling, yang menari dengan tongkat emas untuk memblokir bila angin besar. Boom, boom. Di tengah suara berderak, cahaya pedang 5 elemen menghancurkan ratusan bila angin besar yang mengelilingi Kang Ling, dan kemudian menebas Kang Ling seperti kilat. Membunuh. Kang Ling meraung dengan marah, melambaikan tongkat kekuatan guntur yang berubah dari kekuatan guntur, dan bergegas menuju 5 elemen cahaya pedang. Ledakan. Dalam dampak dahsyat, cahaya pedang 5 elemen menghancurkan Bang Ying seperti bambu yang patah, dan membunuh Kang Ling yang putus asa. Kang Ling merasakan kekuatan tak tertandingi yang berasal dari cahaya pedang 5 elemen, jadi dia tidak berani berjuang keras, menoleh dan ingin melarikan diri. Namun, bagaimana kecepatannya bisa lebih cepat dari 5 elemen Jianmang? Pompa. Darah memercik, tangan kanan Kang Ling yang memegang tongkat terpotong saat darah memercik. Tanganku. Tidak. Dalam tangisan tragis Kang Ling, bila angin besar, membawa 2 helai darah, memotong kakinya. Ho. Ketika bila angin besar yang tak terhitung jumlahnya hendak menelan Kang Ling, bila angin menghilang dalam pikiran Tan Yun. Segera, mulut iblis angin, yang berdiameter 3000 kaki, juga menghilang. Kang Ling meratap seperti babi dan jatuh di atas panggung kehancuran. Efek obat dari Kang Ling yang meminum pil peledakan jiwa telah menghilang. Sensasi robek di jiwanya, dan rasa sakit dari tangan yang patah dan kaki yang patah membuatnya terus berguling-guling di platform kehancuran. Pada saat ini, ketika mulut iblis angin dilemparkan dan 5 elemen dihancurkan, kekuatan spiritual di kolam roh Tan Yun telah habis. Meskipun tubuh Tuan Hong Meng-nya telah memasuki tahap tier 4 Xiao Cheng,
dia merasakan kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini dalam pembunuhan jangka panjang musuh, dan jatuh dari kehampaan ke platform kehancuran. Tuan, biarkan bawahanmu membantumu membunuhnya. Pada saat ini, pedang terbang ungu digantung di samping Tan Yun, dan suara menyenangkan yang penuh dengan niat membunuh terdengar dari benak Tan Yun. Xiao Zi, pergi dan potong tangannya yang lain, jangan khawatir tentang itu. Mata Tan Yun merah, bajingan ini, berani mengutuk keluargaku, aku akan membunuhnya sendiri. Itu tuannya. Ketika suara Xiao Zi terngiang di benak Tan Yun, dia memotong lengan kiri Kang Ling dengan kepulan darah. Saat kekuatan spiritual Tan Yun habis, arai pedang ilahi Hong Meng Tu mulai bergetar hebat, seolah-olah akan hancur kapan saja. Pada waktu bersamaan, pada saat ini, para murid 9 divisi dalam kehampaan di sekitar platform kehancuran memandang ke bawah platform kehancuran, tirai pedang seperti api unggun, berteriak dengan penuh semangat. Wow, oke, lihat, semuanya, formasi pedang Tan Yun akan runtuh, dan Tan Yun tidak akan berhasil. Oke, aku sangat bersemangat, biar ku katakan saja, Tan Yun telah berjuang begitu lama dan membunuh begitu banyak orang. Sekarang dia hampir kehabisan kekuatan spiritual, bagaimana dia masih bisa menjadi lawan Kang Ling? Lagi pula, Kang Ling telah mengambil ledakan jiwa. Pil roh telah meningkat 30%. Ya, ini adalah jawaban yang benar. Tan Yun masih sangat abadi. Saya akan menulis nama belakang saya dari sekarang. Manis. Kita akan segera mendapatkan 3 kali batu roh terbaik, hehehe. Suara para murid melayang di telinga. Di antara 9 kepala suku, terutama Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Gongsun Yangchun, Zhu Daosheng, Xie Juechen, dan penatua penegakan hukum sekte suci Yuan Feng, mereka sangat bersemangat. Di sisi lain, Shen Subing, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Su Wezian, dan Huang Fuyu tampak pucat pada Tuoba Yingying. Saya ingin mendapatkan keputusannya tentang hasil dari mulut Tuoba Yingying. Tuoba Yingying mengerutkan bibirnya, matanya yang indah dipenuhi air mata, kepala, dan ipar perempuan. Saya tidak tahu apakah saudara laki-laki saya dapat membunuh Kang Ling, lagi pula, saudara laki-laki saya menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Setelah mendengarkan, Zhong Wuxiao langsung menangis, bahunya yang harum mengangkat bahu, air mata menetes. Tidak, Mu Meng menggelengkan kepalanya, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan air mata, dia pasti baik-baik saja. Huang Fuyu melihat tirai pedang yang bergetar hebat, tinjunya mengepal, kukunya menusuk telapak tangannya dengan darah, dan sebuah suara di dalam hatinya terus berteriak, Tan Yun, jangan mati. Aku tidak membiarkanmu, kamu tidak boleh mati. Ketika semua orang di layanan berjasa merasa putus asa, formasi pedang ilahi Hong Meng Tu di panggung kehancuran tiba-tiba runtuh dalam guncangan.